Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita bisa bertemu kembali dalam majelis yang mudah-mudahan diberkati oleh Allah ini. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah kepada junjungan kita, suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya hingga hari kiamat. Ya, marilah kita teruskan kembali materi kita tentang masih pokok bahasan mad ya. Di mana pada pertemuan yang lalu telah kita pelajari bagaimana apabila ada dua mad atau lebih bertemu dalam satu lafaz ya. Itu mana yang kita pilih di antara dua atau tiga mad tersebut. Nah, kita sudah sampaikan bahwa yang kita pilih adalah yang apa? Yang paling kuat ya. Urutan paling kuat pertama adalah mad lazim, kemudian mad muttasil, setelahnya kemudian mad arid lisukun, yang keempat mad munfasil, dan terakhir adalah mad badal. Jadi mana yang paling kuat di antara itu dua mad tersebut yang bertemu, maka itu yang kita ambil. Intinya di situ bahwasanya mad yang paling kuat tidak boleh kalah ya daripada yang lebih lemah. Artinya jangan sampai mad yang paling kuat itu dikalahkan ya, ukuran panjangnya itu dibandingkan dengan mad yang paling lemah. Ya, pada pertemuan yang lalu telah kita sampaikan, kita bahas bersama tentang pertemuan dua mad ya, yaitu mad lazim bertemu dengan mad badal ya. Mad lazim ini mad yang paling kuat. Mad badal adalah mad yang paling lemah. Maka di sini apabila bertemu ya, seperti pada lafaz ini yang ada di screen, amin ya. Allah. Maka di sini yang kita pakai adalah mad lazim ya, dibaca 6 harokat. Meskipun nanti ada wajah atau ada cara bacaan lain, yaitu dengan cara tashil. Tapi bukan pada bab ini karena itu bukan termasuk mad ya. Kita sekarang bahas masalah mad. Baik, lanjutkan. Sekarang bagaimana apabila mad muttasil ya bertemu dengan mad badal? Ijtima'ul muttasil wal badal. Idza ijtama'al muttasilu wal badal ala harfin maddin wahidin wa'mila al-muttasil wa uhmila al-badal amalan biqa'idati aqwa as-sababain nahwu ria'an nas. Apabila ada mad muttasil, ingat mad muttasil adalah huruf mad datang setelahnya hamzah pada satu kata ya, itu namanya muttasil seperti ini ya. Ri'a ini ada huruf mad datang setelahnya apa? Hamzah dalam satu kata. Ini muttasil. Adapun badal adalah huruf hamzah yang mendahului huruf mad. Hamzah datang setelahnya huruf mad seperti ini. Ya, di sini. Ini ada hamzah, setelahnya ada huruf alif. Ya. Ini namanya bad badal. Sekaligus setelahnya itu dalam satu kata ini terkandung juga ada mad muttasil ya. Ada mad badal, ada mad muttasil. Maka di sini yang kita pakai apa? Ya, kita lihat. Ini sekarang yang ketemu adalah mad muttasil dengan mad badal. Mana yang paling kuat? Ya. Muttasil. Iya, muttasil. Karena itu kita pakai muttasil. Yang badal kita abaikan. Mad muttasil kita baca 4, sementara mad badal kita baca 2. Kita baca di sini adalah 4 ya. Karena muttasil lebih kuat.
Sehingga di sini dibaca ria'an nas, ya, dibaca 4 harokat, bukan dibaca 2 harokat. Ya, itu kalau mad mutasil ketemu dengan mad badal. Contohnya memang sedikit ya di antara ini ria'an nas. Baik, lanjutkan. Sekarang bagaimana kalau apabila ada mad muttasil bertemu dengan mad arid lis sukun? Ya. Mad muttasil mad nomor 2. Kekuatannya itu nomor 2. Sementara mad arid lis sukun itu di bawahnya, nomor 3, ya. Nah, bagaimana kalau kedua mad ini bertemu? Ya, sama aja sebetulnya. Idza ijtama'al muttasil wal 'aridu lisukuni ala harfi maddin wahidin u'mina as-sababul aqwa wa uhmilal adhafu fa idza tasawiya atau tusawiya bil quwwati u'mila ma'an. Apabila ada muttasil, ada mad muttasil bertemu dengan mad arid sukun dalam satu huruf mad, maka di sini kita pakai yang sebab yang paling kuat dan kita abaikan mad yang paling lemah. Apabila kedua ukuran mad tersebut sama, ya, yang lemah sama yang kuat itu dibaca sama panjangnya, maka tidak masalah, ya. Baik dua-duanya mau dipakai silahkan. Yang penting intinya di sini adalah mad yang paling kuat tidak boleh kalah, ya, panjangnya dengan mad yang paling lemah. Minimal itu sama, ya, minimal sama, tidak boleh di bawahnya. Nah, di sini contohnya ya. Contoh mad mutasil bertemu dengan mad arid sukun. Ini mad mutasil. As-sama. Kalau kita berhenti di sini, maka menjadi mad arid, ya kan? Ya, ini kan mad mutasil, ya. Tapi kalau kita hendak waqaf, otomatis hamzahnya itu kan berubah menjadi sukun, ya. Minas sama, ya. Kalau disambungkan minas sama ima, misal, ya. Tapi kalau kita mau berhenti di lafadz as-sama, otomatis ini menjadi mad arid sukun. Walaupun sebetulnya itu juga mad mutasil, ya kan? Bertemu antara mutasil dengan mad arid sukun. Maka bagaimana caranya kita membaca ini? Misalnya kita ini di sini ada patokannya, ya. Ini contoh yang lain, asu, ya. Kalau kita mau berhenti, wajib, ya. Perhatikan di sini apabila kita membaca mad mutasil sendirian, ya. Maksudnya sendirian itu kalau tidak bertemu, ya, tidak dalam kasus seperti ini, ya. Kita baca 4, sementara mad arid sukunnya kalau kita baca sendirian ketika tidak bertemu, kita baca 2 harokat, maka kalau seandainya kita bertemu dengan lafadz yang mengandung mad mutasil sama mad arid sukun bersamaan, kita pakai yang 4, ya. Kita ambil yang mutasil karena mutasil lebih kuat, ya. Mutasil lebih kuat. Kita abaikan yang mad arid sukun karena dia lebih lemah. Ini kalau ukurannya beda, ya. Seperti ini, ya. Di sini dikatakan ahmalna as-sukun wa atadna bil hams. Ya, kita abaikan yang mad yang disebabkan karena sukun, yaitu mad arid sukun. Kita di sini memakai mad yang karena hamzah, yaitu mad mutasil karena dia lebih kuat. Ya. Nah, bagaimana kalau keduanya sama? Mad mutasil kita baca 4 juga, ya, ketika sendirian. Mad munfaridnya mad arid sukun juga dibaca 4 harokat. Nah, ini tidak masalah. Kalau sama, ya, sama juga, ya. Dibaca 4 harokat. Ya. Di sini dikatakan madnya berarti ada 2 sebab, ya. Jadi dia dibaca 4 harokat karena mad arid mutasil atau juga bisa karena mad arid sukun. Nah, baik, bagaimana kalau seandainya mad arid sukunnya lebih panjang? Jadi ketika sendirian, kita membaca 6 harokat mad arid sukunnya, mulai dari awal kita membaca tilawah, ya. Ista'awud, basmalah, kemudian mulai dari awal surat kita baca 6 harokat. Alhamdulillahirabbil alamin. Seperti itu terus, ya, dibaca 6 harokat. Nah, bagaimana kalau ketemu dengan mad mutasil dan kita mau waqaf di situ, ya? Seperti kata minas sama, ya. Sementara mutasil kan tidak boleh dibaca 6 harokat kalau dia diwasolkan, ya.
Kalau diwasolkan kan dia harus dibaca 4 harokat. Bagaimana kalau seandainya kita wakaf di situ? Ya, jadi di sini mat mutasilnya 4 harokat, mat arid sukunnya dibaca 6 harokat. Kalau ketemu, ingat mat yang lebih kuat tidak boleh ya kalah dengan yang mat lebih lemah ya. Di sini mat mutasinya berarti 4 ya. Mat arid sukunnya yang lebih lemah 6. Tidak boleh ini mat mutasi lebih kuat dibandingkan mat arid sukun. Karena itu tidak boleh dia itu di bawahnya. Otomatis dia dinaikkan ya, disamakan. Jadi dibaca 6 harokat. Ya. Karena mat yang lebih kuat tidak boleh dikalahkan oleh mat yang lebih lemah ya. Sampai sini bisa dipahami ya, insya Allah ya. Kenapa kok enggak pakai 4 aja? Ya, misal gitu ya. Enggak pakai 4. Boleh enggak? Karena ini kan kita mau wakaf di situ masalahnya ya. Sementara kalau mau wakaf kita sudah membaca dari awal 6 harokat kan aturannya. Kalau kita mat arid sukun kan boleh dibaca 2 ya, boleh dibaca 4, boleh juga dibaca 6 ya. Tapi kalau kita udah milih salah satu daripada 3 cara ini, maka harusnya kita konsisten. Kita milih 2 ya 2 terus sampai selesai tilawah. Nah, kita milih 4 ya 4 terus sampai selesai tilawah. Demikian juga kalau kita milih 6, maka kita juga harus baca terus sampai selesai ya. Ketika kita wakaf, di sini berarti mat arid sukun ketemu dengan mat mutasil ya. Mutasil tidak boleh kalah ya, harus disamakan jadi naik menjadi 6 seperti itu ya. Ini agak rumit ya. Tapi kalau kita cermati insya Allah bisa dipahami. Baik, lanjutkan. Sekarang bagaimana kalau seandainya mat mutasilnya kita baca 5 harokat ya. Kalau tadi kan 4 harokat ini ya. Mat mutasil kan boleh dibaca 4 atau 5 harokat menurut Thoriq Syatibiyah. Maka sama ya. Kaidahnya sama. Kalau seandainya mat mutasinya dibaca 5, mat arid lis sukun dibaca 2 harokat, otomatis kita baca 5 ya. Kalau seandainya mat arid sukunnya 4 harokat ya, bagaimana ketika wakaf? Apa kita baca 4? Oh enggak ya. Kita pilih yang 5 ini, enggak boleh turun ini, mutasi tidak boleh dikalahkan oleh mat arid lis sukun, tidak boleh mengikuti dia. Maka dibaca 5 ya. Namun sebaliknya, kalau seandainya mat arid sukunya lebih besar, kalau terpisah ya, ketika terpisah dia dibaca lebih besar ya. Sementara kalau terpisah mat mutasi 5 harokat, maka di sini mat mutasinya harus disamakan ya, tidak boleh kalah. Maka dibaca 6 harokat. Ya ini kalau mat mutasinya dibaca 5. Baik, untuk riwayat yang hafaz dari Thoriq Syatibiyah itu dibaca 4 atau 5 ya. Namun nanti ada mat mutasil menurut riwayat lain, bacaan lain itu dibaca 6 harokat. Ya, dibaca 6 harokat. Ya, maka di sini kalau ketemu dengan mat arid sukun dalam satu lafaz, otomatis semuanya dibaca 6 harokat. Ya. Karena ini kita ambil yang mutasil saja semuanya ya, karena dia lebih kuat. Ya. Sementara yang mat arid sukun kita abaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, insya Allah. Ini penting ya kita memahami kekuatan atau ya. Fungsinya seperti ini. Kalau kita ketemu dengan lafaz yang di situ mengandung ada 2 mat ya. Di sini mat mutasil ketemu dengan mat arid disukun. Baik, selanjutnya kita akan ketemu juga nanti ya dengan lafaz yang mengandung 3 mat ya, ada 3. Kalau tadi 2. Sekarang 3 mat terkumpul dalam satu lafaz ya. Memang ada ya adalah ya.
Nah, bagaimana contohnya? Seperti ini. Wadzalika 'indal waqfi 'ala nahwi qouli ta'ala ri'a ya. Bura'a ya. Ini contoh lafadznya di situ mengandung 3 macam mad ya. 3 macam mad berkumpul menjadi satu. Ya, contohnya seperti ini ri'a ya. Kalau mau berhenti ya, kalau mau wakaf. Qura'a ya, di sini ada mad badal. Ya, ini hamzah kan ya. Ada hamzah, setelahnya apa? Setelahnya ada huruf mad, ini badal. Kemudian mana mad mutasilnya? Mutasilnya itu ini yang tadi setelah huruf mad ada hamzah. Ya. Setelah huruf alif ini ada hamzah. Dalam satu kata, ya, dalam satu kata. Maka ini mad mutasil. Nah, mad adat sukunnya bagaimana? Ya ketika wakaf, ya. Ketika kita berhenti pada lafadz ini, maka ketika diwakafkan otomatis hamzahnya itu berubah menjadi sukun. Ya. Ingat mad adat sukun itu kan mad datang setelahnya sukun karena mau wakaf ya. Ada huruf mad, setelahnya huruf sukun karena mau wakaf sukunnya, bukan sukun asli, tapi sukun karena wakaf ya. Jadi menjadi ri'a gitu ya. Di sini ada 3 mad berkumpul. Mad badal, mad mutasil, dan mad arid lisukun. Maka bagaimana cara kita membaca mad ini? Kita pilih yang mana dari 3 ini? Ya, seperti yang tadi kaidah yang kita sampaikan ya. Di sini dikatakan nuhmilul badal li dha'fihi. Ya, kita abaikan yang badal karena dia paling lemah. Dia kan cuma dibaca 2 rakaat ya, kita abaikan saja. Wa yabqa al-muttasil wal arid lisukun haitsu nutbiqu alaihima al-qa'idatus sabiqah. Nutbiqu alaiha al-qa'idatus sabiqah. Jadi tinggal kita memikirkan antara mad muttasil dengan mad arid disukun saja ya. Mad badnya diabaikan aja karena dia paling lemah, sehingga di sini tinggal dibaca apa? Antara mad muttasil sama mad arid disukun sesuai dengan kaidah tadi nih yang di sini. Ya. Dilihat ya. Andaikan itu mad arid sukunnya dibaca 2 rakaat, otomatis kita baca 4 gitu ya. Mad ini tadi berhentinya. Ria gitu ya. Tidak boleh dibaca 2. Kalau misalnya kita mad arid sukunnya dibaca 4, oh itu tidak masalah, berarti sama aja ya. Ya, sesuai kaidah ini aja nanti. Itu kalau ada 3 macam mad bergabung atau bertemu dalam satu lafaz ya. Contohnya sedikit aja, tidak banyak ya. Di antara ini ri'a, buro'a, seperti itu. Baik. Kemudian ya, lanjutkan. Sekarang kita membahas tentang pertemuan 2 mad ya, yaitu antara mad arid sukun dengan badal ya. Arid sukun dengan badal. Idza ijtama'a al-'aridu lisukuni ma'al badali 'ala harfin maddin wahidin u'mila sababul aqwa wa uhmila adhafu fa idza tasawiya bil quwwati u'mila ma'an nahwu tasya'un yura'un. Apabila ada 2 mad yaitu mad arid sukun bertemu dengan mad badal, maka di sini kita ambil sebab yang paling kuat. Ya, yaitu mana yang paling kuat? Tentunya mad arid disukun. Mad badal kita abaikan, ya. Ya. Apabila keduanya sama, ukuran panjang sama, maka tidak masalah ya, mau pilih yang mana, terserah. Ya, contoh di sini. Kalau seandainya pada lafadz ini ya, tasya'un, kalau seandainya mad arid lisukun kita baca pada lafadz selain ini sebelumnya ya, ketika baca tilawah kita baca 2 rakaat ya. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Itu 2 rakaat ya. Maka ketika bertemu
pada lafaz seperti ini, tasya'un atau yuro'un, ini kita baca 2 harokat. Kalau mad badal selalu 2 harokat ya, karena mad badal itu termasuk asli. Tapi kalau mad alif sukun boleh dibaca 2, boleh dibaca 4, boleh dibaca 6. Kalau mad alif sukunnya kita baca 4, otomatis ketika berhenti ya kita baca 4. Ya. Demikian juga kalau seandainya mad alif sukunnya kita baca 6, ya 6 harokat, ketika berhenti pada lafadz ini, tasya'un dengan yuro'un, kita baca 6 harokat. Tidak boleh kita baca 2. Ya. Kan itu situ ada mad badal, ya walaupun ada mad badal, tapi kan mad badal itu lebih lemah. Jadi kita abaikan. Ya, sampai sini bisa dipahami ya. Di sini mad badal dikalahkan oleh mad arid lisukun. Ya. Karena mad badal itu lebih lemah, paling lemah ya di antara mad yang lain ya. Harus dihafalkan urutannya ini. Lazim, wajib mutasil, mad arid lisukun, mad munfasil, dan mad badal. Insya Allah hafal ya. Baik, lanjutkan. Ijtima'ul munfasil ma'al badal. Sekarang bertemunya antara mad munfasil dengan mad badal. Mad munfasil, mad ukuran nomor 4 ya. Lebih kuat sedikit dibandingkan dengan mad badal. Ketemu dengan mad badal, ya sama aja. Berarti yang badal yang dikalahkan. Jadi ngalah ya. Yang paling lemah yang ngalah. Idza istama'al munfasilu ma'al badali ala harfi madin wahidin wa'mila as-sababul aqwa wa uhmila adwafu fa idza tasawiya bil quwwati u'mina ma'an nahwu waja'u abahum ya. Ini contoh lafaz di mana di situ terkandung ada 2 mad ya. Pertama mad badal ya, di sini ada mad badal ada apa? Ada 3 sebetulnya ya. Ya kan ya? Sebelumnya itu ada apa? Mad mutasil ini ya. Tapi ini karena kita bahas ini dulu ya. Mad apa? Badal dengan munfasil. Ini hamzah dhammah setelahnya datang wawu adalah mad badal. Wawu sukun setelahnya ada huruf hamzah. Ya. Huruf hamzahnya pada kata yang berbeda dengan huruf mad tadi ya, terpisah, maka inilah mad munfasil ya. Nah, bagaimana cara membacanya ini ya? Kita baca waja'u abahum, kita ambil mad badal atau kita ambil mad munfasil. Ya kita ingat bahwasanya yang paling kuat di sini adalah mad munfasil ya dibandingkan dengan mad badal. Ya mad munfasil nomor 4, mad badal nomor 5 yang lemah, yang lebih lemah. Karena itu kita pakai acuan ya. Yang kita ambil adalah yang paling kuat ya. Kalau sama kedua-duanya dibaca sama 2 harokat ya tidak masalah ya. Dibaca 2 harokat. Ya, tapi kalau seandainya mad munfasilnya dibaca lebih dari 2 harokat, dibaca 4, kita harus pakai yang munfasil ya. Ya di sini ya. Kalau mad munfasilnya 2 harokat, ya kalau mad badal selalu 2 harokat ya. Mad badal selalu 2 harokat karena dia termasuk mad asli. Kalau kita andaikan kita membaca mad munfasil kalau sendirian, kalau tidak bergabung dengan mad badal itu dibaca 2 harokat, maka di sini kalau ketemu di sini pada lafaz ini dibaca 2. Ya. Kalau seandainya mad munfasilnya 4 harokat, kita baca ketika dipisah ya, ketika sendirian, maka otomatis 4. Ya, kita ambil yang munfasilannya dia lebih kuat. Kalau mad munfasilnya 5, ya, maka kita baca 5 harokat. Kalau 6, apa ada yang baca 6? Ada yang baca 6, tapi ini riwayat lain ya, bukan riwayat Hafiz. Kalau ini baca 6, otomatis ini juga dibaca 6 ya. Seperti itu. Kita ambil munfasilnya, kita abaikan mad badal.
Baik, sampai sini ada mau ditanyakan tentang pertemuan 2 mat atau 3 mat? Tafadhol. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol, silakan. Ustaz, saya mau tanya masalah mad alif sukun. Itu ciri-cirinya apa aja Tad? Dari itu kalau misalnya kita di wakafnya di setengah ayat yang bukan ayat ya gitu, tapi di tengah tuh ada sekarang ada wakaf jim atau short gitu ya. Terus berhenti. Nah, itu bisa dikatakan mad alif sukun nggak? Ya tergantung. Intinya kalau mat alif sukun itu ya, kita jumpai di situ ada huruf mat dulu. Ada huruf mat kan ada 3 kan ya. Ada ya sukun sebelumnya kasroh, wawu sukun sebelumnya dhamma, dan alif sebelumnya fathah ya. Contohnya seperti ini. Ya, contoh pada ini terlihat di screen. Terlihat, Pak. Lihat. Quran kan, mushaf kan? Bukan yang atas tadi ya. Ini apa? Ya, betul. Mushaf kan ya, baik. Nah, contohnya ini adalah mat adat sukun nih. Asir. Ya, ini ada ya, huruf ya. Ya sukun sebelumnya kasroh kan? Kita mau berhenti di sini, maka ini menjadi mat adat sukun. Ini menjadi mat adat sukun kata hasir ini. Wahwa hasir. Kalau dia disambung, kalau boleh enggak nyambung? Boleh, Tad. Boleh. Kalau nyambung dia bukan mat arid sukun lagi. Dia menjadi mat asli. Wa huwa hasirun wa laqad zayyana as-samaa ad-dunya. Minas sama ini mat mutasil. Tapi kalau kita berhenti, ini bisa kita katakan juga mat arid sukun, ya. Pokoknya di situ intinya kalau mat arid sukun itu kita mau wakaf itu aja. Sukunnya ada sukun sebelumnya huruf mat itu aja. Seperti ini mat alif sukun ya. Ada huruf mat setelahnya huruf yang mau sukun. Kalau ini jahannam mat alif sukun bukan? Bukan, Ustaz. Ya, kenapa bukan? Karena tidak ada huruf mat. Ahsan. Karena tidak ada huruf mat, benar. Tidak ada huruf mat. Ya. Kalau tidak ada huruf mat maka bukan mat alif. Saja itu ya, yang atasnya tuh. Lisyayatin. Oh iya, benar. Ya, ini asyayatin ini mat alif sukun, benar. Asyayatin ini mat alif sukun. Karena setelah huruf mat datang apa? Huruf yang kita sukunkan. Ya, kita kan ada walaupun kita di tengah-tengah ayat, tidak masalah. Jadi namanya wakaf itu tidak harus kita paksain ya sampai ini akhir ayatnya, karena tidak semua orang sanggup. Dari mulai walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Seperti ini enggak apa-apa ya. Sebab kalau disambung mungkin dia enggak kuat ya. Walaupun ada juga yang kuat, tapi kan tidak semua orang sama ya. Nah, di sini berlaku di sini mat arid lisukun. Ya, bisa dipahami insyaallah. Kalau ini gimana? Paham, Ustaz. Kalau ini mat arid sukun bukan? Kalau kita berhenti di sini. Idza ulqu fiha. Bukan, Ustaz. Kenapa? Arid disukun. Kan ada alif. Bukan mat arid sukun bukan, karena mana ada sukunnya? Oh iya, fiha. Ya, mati Ya. bukan, Ustaz. Mat apa namanya? Wajib. Mat tabi'i. Hasan. Mat tabi'i. Mat tabi'i. Kalau ini syahiqa. Nah. Mat alif sukun bukan? Bukan. Bukan ya. Jadi intinya kalau mat alif sukun itu kalau ada sukun ya. Tafur ini baru mat alif sukun. Tafur karena rohnya itu disukunkan ya. Ada huruf mat sebelumnya. Ya, setelahnya rohnya sukun karena mau berhenti.
Nadhir ini mad arid disukun. Tamayyaz mad arid sukun bukan? Bukan. Kenapa bukan? Tamayyaz kan ada sukunnya tuh. Takadu Iya. tamayyaz. Karena tidak ada madnya. Ini huruf ya. Tapi ya, Tapi di tasjid. sebelumnya bukan kasroh, Ustaz. Ya, ahsan ya. Ya-nya bukan ya yang apa? Karena ya-nya di sini adalah yang berharokat, ini kasroh benar ya. Ya-nya harus yang sukun ya. Ya. Seperti itu, insya Allah. Nanti lama-kelamaan sholat akan paham, akan bisa mengerti ya, insya Allah. Barakallahu fikum. Kita sekarang lanjutkan ke tilawah.